apa? Hidup ini memang sementara, tapi karena sementara ini kita harus menggunakan semaksimal mungkin. Udah sementara, kita hidup penuh selawat tiada guna, akhirnya sia-sia. Sering saya sampaikan kepada jamaah dan diri saya, cobalah kita membuka sedikit saja pikiran kita, membuka sedikit saja cakrawala berpikir kita, bahwa sesungguhnya Allah itu sungguh sangat berani berkorban. Ingat, berkorbanan itu dinilainya jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu. Jadi umurnya manfaat, umurnya apa? Untuk ngajak orang ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan taftahu lana biha at-taysir wa taghliqu biha anna bab asy-syarri wa at-ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasira ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir bijahil bashirin nadhir wal qamaril mustadir wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Syukur kepada Allah, salawat dan salam selalu tercurah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Besar harapan kita kepada Allah, semoga kita beserta keluarga besar kita dan seluruh anak keturunan kita diaku sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan mendapatkan syafaatnya di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Semoga barokahnya orang tua, barokahnya mertua, barokahnya seluruh guru-guru kita, barokah karamahnya seluruh aulianya Allah, wabil khusus barokah karamahnya Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Allah limpahkan kepada kita semuanya. Amin, amin ya rabbal. Malam hari ini menyambut daripada hari bulan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita awali dengan pembacaan Maulidir Rasul. Alhamdulillah. Insyaallah dalam setiap manaqib biasanya kita baca maulid yang singkat, sekarang kita memulai dengan full. Harapannya apa? Harapannya supaya Allah memberikan cintanya kepada kita, sababiah cintanya Rasulullah kepada Allah. Amin ya rabbal. Karena tidak ada pintu lain kecuali pintunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barusan sudah sama-sama kita dengarkan mau'izah hasanah dari guru kita Abah Ki Haji Syarif Hidayat. Tepuk tangan untuk beliau. Saya ketika mendengarkan beliau berikan nasihat, hati saya terenyuh. Betul apa yang dikatakan beliau, bahwa sesungguhnya kehidupan ini tidak selamanya seperti ini. Semua pasti berlalu. Apapun kondisinya, apakah itu dalam keadaan jaya atau dalam keadaan bangkrut, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, semua pasti berlalu. Karena semua pasti berlalu, jangan mudah putus asa. Karena kehidupan ini selalu datang silih berganti, laksana roda pedati yang berputar tak pernah berhenti.
Kadang ada di atas, tak jarang ada di bawah. Betul? Kalau saat ini kita ada di bawah, yakinlah roda ini akan berputar. Pasti satu saat kelak kita akan ada di atas. Betul? Amin Allahumma. Begitu pula sebaliknya, apabila kita ada di posisi puncak, jangan besar kepala, sombongkan dada, karena semua pasti berlalu. Nah, untuk itu, sebelum itu semua berlalu, maka kita harus mempersiapkan semuanya itu hanya mengharap ridhonya Allah. Jadi ketika kita hanya berharap ridhonya Allah, walaupun ada di posisi apapun, baik lagi di atas maupun di bawah maupun di tengah, tetap kita yakin Allah Maha, takdirnya tak pernah. Kalau sudah meyakini yang demikian, walaupun saat ini ada di posisi terhimpit berbagai macam masalah, terlilit hutang yang begitu sulit, terlilit berbagai macam problematika kehidupan, niscaya kita tidak akan larut dalam kesedihan. Betul? Karena kita yakin semuanya minallah ilallah, dari Allah kembali kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Makanya kita patut dan wajib bersyukur, diberi bimbingan terus oleh guru-guru kita, wabil khusus oleh guru dan orang tua kita, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Yang saya ingat dari apa yang sering disampaikan beliau, jangan biarkan hidupmu terkikis oleh seloroh tiada guna. Buatlah dirimu, keluargamu kesempatan mendapatkan kebahagiaan. Artinya apa? Hidup ini memang sementara, tapi karena sementara ini kita harus menggunakan semaksimal mungkin. Udah sementara, kita hidup penuh seloroh tiada guna, akhirnya sia-sia. Karena yang sering saya sampaikan kepada jamaah dan diri saya, cobalah kita membuka sedikit saja pikiran kita, membuka sedikit saja cakrawala berpikir kita, bahwa sesungguhnya Allah itu sungguh sangat cinta kepada kita. Jangankan dikasih, tidak dikasih, apa yang Allah berikan ini bahkan diberi peluang untuk minta. Udah dikasih disuruh minta. Ini luar biasa. Kita ketemu orang kaya banget ini, ya misalnya gitu. Sini, misalnya Bang Noval, ini banda semua saya kasih itu ya. Kalau kurang minta ya, Masya Allah. Bagaimana itu? Udah disuruh ambil semua ini harta, kalau kurang minta. Itu Allah melebihi daripada itu semuanya. Tapi kita kadang lupa untuk bersyukur, kadang kita lupa untuk introspeksi bahwa sesungguhnya kekayaan sejati bukan dari harta yang kita miliki. Apa kekayaan yang sejati? Al-Imam Ibn Ajibah mengatakan, "Ghunitu bila malin minan nasi kullihim, wa innal ghinal ali anis syai'i labi." Bukan lantaran harta aku menjadi kaya, tapi lantaran aku tidak bergantung kepada siapa saja kecuali hanya kepada Allah semata. Betul? Kalau kita masih bergantung kepada orang kaya, bergantung kepada pimpinan, bergantung kepada atasan, bergantung kepada siapapun, selamanya kita tidak akan menjadi orang kaya. Nah, sejatinya orang kaya hanya bergantung kepada Allah. Kalau sudah hanya bergantung kepada Allah, dia tidak menjilat untuk mendapatkan sesuatu dari seseorang. Dia tidak menghibah untuk mendapatkan kasih sayang seseorang, tapi murni dia hanya menghibah kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Makanya pernah saya sampaikan kepada jamaah, sebagaimana doanya guru saya Hadratus Syekh Haji Raden Asas Samsul Arifin, yang ditulis dalam bentuk surah, doanya surah Al-Waqi'ah. Itu dinyatakan, Allahumma sunhu yuhana bil yasar wa la tuhina bil iqtar fanastarzik talibi rizkika wa nasta'tif sirrara khalqika wa nastaqilla bihamdi man a'tana wa tubtala bi dzambin man mana'ana wa anta min wara'i dzalika kullihi ahlul ata'i wal man'i. Itulah Allah.
Jadi kita di situ diajarkan untuk tidak menghibah-hibah, untuk tidak menjilat orang-orang yang kita harapkan kebaikannya, bukan. Dan juga kita tidak berharap, tidak menghina, tidak mencela orang yang tidak baik kepada kita. Kenapa? Wa anta min wara'i dzalik. Engkaulah ya Allah di balik itu semuanya. Ahlul adha ahlul man'i Allah. Yang ngasih adalah Allah, yang enggak ngasih juga adalah Allah. Enak kalau hidup begitu. Makanya seorang istri pun harus perhatikan baik-baik. Memang engkau ada dalam wewenangnya suami kamu, tapi yakinlah suami kamu itu adalah bagian dari rezeki yang Allah berikan, perantara rezeki yang Allah berikan. Sejatinya yang ngasih rezeki adalah Allah. Nah, karena seorang suami istri yang baik itu bukan si istri nuntut kepada suami, tapi mereka berdua sama-sama nuntut kepada Allah, nuntut ridhonya Allah. Kalau sudah nuntut ridhonya Allah, kedua orang suami istri ini pasti Allah berikan sakinah, mawaddah, warahmah. Kenapa demikian? Ketika nggak punya uang, ya Neng, Allah belum ngasih. Enak kalau begitu. Asal jangan bohong. Ya udah punya duit, nggak punya, Allah belum ngasih. Diselipin di kaos kaki, diselipin di kitab. Ramanya gue banget itu ya. Tapi yang ambil pintar nyari duit gimana aja kita umpetin, temu aja itu. Hidup jamaah manakim. Luar biasa, luar biasa. Jadi wahai saudaraku yang aku cinta, mari kita bersyukur atas karunia yang luar biasa. Karunia yang terbesar, yang tadi disampaikan guru kita adalah berupa adanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya, jikalau aku dan engkau dirundung berbagai macam masalah, jangan cari berbagai macam solusi apapun, cukup kembali kepada Rasulullah. Karena beliaulah satu-satunya pilot project dalam segala bentuk dan model kehidupan. Beliau menjadi seorang pemimpin, beliau menjadi seorang ayah, beliau menjadi seorang takawan, beliau menjadi seorang pedagang, beliau menjadi seorang peternak. Semua beliau kerjakan karena beliau adalah pilot project dari seluruh jenis manusia. Karena begitu sempurnanya, disinilah kita harus mengambil keteladanan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan ya semua jamaah yang hadir di sini diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa mengikuti lampahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang saya banggakan, yang saya cintai, insya Allah besok kita malam minggu biasa di Abah. Mudah-mudahan dapat takdir berangkat ke sana, bisa tahu tempat tersebut dan bisa mengambil madad, mengambil barokah daripada kumpulan-kumpulan orang ramai yang sama-sama berzikir kepada Allah. Kenapa hal ini menjadi penting? Agar kita bertambah yakin bahwa kita ini bukan hanya segelintir orang, tapi banyak sekali jamaah manakib di mana-mana yang punya visi dan misi yang sama. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Dengan keikhlasan itulah hakul yakin siapa yang berhajat qabul hajatnya. Amin ya rabbal. Siapa yang punya masalah pasti diberi jalan keluar oleh Allah segala masalahnya. Amin Allahumma. Nah, oleh karenanya ayo bersama-sama dengan guru kita dan guru-guru yang lainnya, kita sama-sama menuju kepada ridhonya Allah. Dengan cara apa saja? Karena dalam satu keterangan at-turuq, bukan turuq bahasa Arab, bahasa Jawa ini ya. At-turuq ilallah bi'adadi anfasil khalaiq. Jalan-jalan menuju Allah itu sebanyak jumlah bilangan nafasnya makhluknya Allah. Seorang saja nafas sudah beberapa juta itu. Belum seluruh makhluk Allah itu jumlah nafasnya itu dijadikan satu, sebanyak itu juga jalan menuju kepada Allah. Karenanya jangan pernah menghina jalan orang lain, karena sesungguhnya mereka pun pasti punya guru yang punya tanggung jawab langsung kepada Allah. Karenanya jangan pernah menghina, mencaci, mencibir amalia siapapun.
Kita yang punya amaliyah manakib, yakini istiqomah di dalamnya. Yang punya amaliyah apapun, yakini istiqomah di dalamnya. Cuman harus diingat, kalau sudah yakin jangan pernah ragu. Kalau kamu ragu, tinggalkan saja, percuma. Karena kunci daripada setiap aktivitas ibadah ya minimal itu adalah punya keyakinan. Bahkan dalam berdoa dikatakan ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah kamu kepada Allah, yakinlah doa kamu diijabah. Kalau sudah yakin doa kamu diijabah, separuh tuh udah kelihatan qabul hajatnya. Amin ya rabbal. Saya rasa itu sebagai prolog ya, mengawali bulan Maulid ini. Nanti kedepannya kita akan mengadakan Maulid terus selama 1 bulan full, dan kita berharap syafaatnya Rasulullah diberikan kepada kita, keluarga kita, anak keturunan kita, tetangga-tetangga kita, dan seluruh orang-orang yang kita cinta maupun yang kita sayangi, semuanya diberikan syafaatnya oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang utama ya, yang utama keberkahan itu ada di dalam keluarga kita. Karena kalau kita tidak punya keberkahan dalam keluarga, kekayaan yang begitu banyak, jabatan yang begitu tinggi akan terasa hampa. Cobalah tanyakan bagi orang-orang yang pernah mengalami konflik rumah tangga. Biar kata dia lagi makan enak ya, biar kata dia lagi banyak duit, kagak enak. Hidupnya tidak akan pernah nyaman karena ada masalah keluarga. Untuk itu, ada yang berasa apa? Untuk itu ayo kita rapiin yang terdekat. Jangan berpikir merubah dunia ya. Kau tidak akan mampu merubahnya. Jangan berpikir kau merubah sebuah negara, kau pun tak akan mampu untuk merubahnya. Jangan berpikir kau akan merubah sebuah provinsi, sama kau pun tidak mampu untuk merubahnya. Jangan berpikir untuk merubah sebuah kabupaten, sebuah kecamatan, sebuah kelurahan, sebuah RW, RT, keluarga, bahkan diri sendiri pun kita tidak akan pernah mampu merubahnya. Karena yang mampu merubah hanyalah Allah. Tapi mulailah dari diri sendiri. Ibda binafsik. Mulai dari diri sendiri. Awali dari apa? Awali dari lisan kita. Makanya ada makalah mengatakan dulu waktu saya di pondok tuh, la taqul kullama araftah bali'rif kullama takulah. Jangan katakan apa yang kau tahu ya, tapi ketahuilah apa yang akan kau katakan. Artinya apa? Sebelum ngomong mikir do. Sebelum ngomong mikir do. Nyakitin orang apa kagak? Betul? Nyusahin orang apa kagak? Bikin sumpah orang apa kagak? Itu namanya la taqul kullama arafta bal ya'rif kullama takulah. Nah, itu awali dari lisan dulu. Insya Allah setelah lisan kita jaga dengan istri, anak, keluarga kita, nanti semakin baik tindakan kita, sikap kita, tentunya akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Ikuti saya, jangan ingat apa-apa. Malam ini kita ada dalam karunia luar biasa.